Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Hah? Kok banyak bunga mawar? Mbak, ini dari mana ya? Saya permisi dulu ya, Bu. Gimana nanya kok malah pergi? Ini siapa ya yang taruh bunga ini? Bunga mawar, bunga kesukaan aku kan? Kamu suka bunganya? Galang? Ya, aku suka. Ngapain sih kamu? Pakai ngasih segini banyaknya buat apa coba? Aku ingin memberikan surprise buat kamu. Surprise? Aku nggak lagi ulang tahun. Iya. Ini sebagai tanda permintaan maaf aku ke kamu. Aku sadar kalau aku salah. Kita bertengkar, terutama karena Nathan. Setelah kita ribut, aku mikir, yang kamu katakan itu benar. Aku sekarang hanya cuma punya kamu. Dan aku juga menyadari, padahal kamu ngomong seperti itu kan demi kebaikan aku. Maafin aku ya. Oke. Aku pasti akan tunjukkan kamu. Aku tidak akan lagi mendekati Nathan. Aku sekarang adalah Galang, bukan Prasetyo. Dan aku hanya milik kamu. Aku suka dengan sikap kamu ini. Kamu tunjukin ke aku bahwa kamu memang benar-benar setia sama aku. Karena kamu hanya punya aku. Ya. Aku pasti akan menunjukkan ke kamu. Aku terpaksa melakukan ini supaya tujuan aku tercapai. Dan satu lagi, aku minta maaf ya. Karena sikap aku, rencana kamu jadi banyak yang tertunda. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas aku senang kamu sekarang sudah berubah. Oke. Pertama, kita mulai dari Romeo. Mumpung Romeo lagi kritis, kamu harus menyingkirkan kerikil-kerikil dalam kehidupan aku. Satu persatu harus kamu hilangkan. Baik aja. Aku akan lakukan itu. Dania! Dirga. Kayaknya luka di kepala aku robek lagi, Yas. Udah. Mendingan sekarang kita balik lagi ke rumah sakit ya. Aku nggak mau nanti lukanya makin parah. Mas Bayu, tolong Mas Bayu tetap cari tahu tentang Dania ya. Tolong nanti kasih kabar terus. Siap, Mbak. Udah, Makasih ya, Mas Bayu. Sama-sama. Mbak Lisa kita pulang yuk. Saya pulang sendiri aja. Nah, tadi kan Mbak Lisa juga pergi bareng sama kita. Ya terserah saya dong. Kamu nggak usah ngatur-ngatur saya. Yes.
Wih. Ternyata papa selama ini masih simpen harta di sini. Astaga. Gue bisa bayar semua utang gue pakai harta ini. Walaupun papa udah nggak ada. Tapi papa masih aja bantuin aku. Ini uang buat kamu pakai. Papa jual mobil papa. Uangnya bisa kamu pakai buat bayar utang sama mafia. Beresin masalah kamu. Jangan pernah terlibat lagi sama mereka. Makasih ya, Pa. Karena papa udah selalu bantuin aku. Ini kan surat kematian atas nama Sandra Anjani. Jadi ternyata mama beneran udah gak ada. Padahal aku masih berharap kalau mama masih ada. Dan dia harus tahu soal ini. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Kok centang satu sih? Di telepon gak aktif. Giliran di chat centang satu. Apa jangan-jangan Dani masih di tempat kerjanya ya? Gue samperin aja deh. Mas, lukanya terbuka lagi. Tadi sudah disarankan dokter agar beristirahat dulu. Iya maaf ya Sus, tadi saya ada keperluan mendesak soalnya. Yaudah Dirga, kamu istirahat dulu aja ya. Aku mau nengokin Romeo dulu sebentar. Yes. Ya Allah. Kenapa jadi kayak gini ya semuanya? Yasmin, aku boleh nggak nitip berkas ini untuk dikasih ke Romeo, sekaligus berkas-berkas untuk yang rumah sakit? Iya, Pak. Sayang ya, Romeo itu masih koma dia. Padahal ada hal yang sangat penting yang mau aku tanyakan sama dia. Emangnya ada apa, Pak? Jadi waktu aku cari berkas di lemarinya Romeo, aku nggak sengaja menemukan surat hasil tes DNA. Kok bisa Romeo naruh surat itu di lemari? Itu kan tempat yang mudah buat ditemuin. Surat hasil tes DNA? Ya. Di situ tertulis bahwa Romeo dan juga seorang laki-laki yang bernama Heru itu merupakan anak dan juga ayah biologisnya.
Aku sih nggak ngerti ya, selama ini Mama juga nggak pernah cerita soal orang tuanya Romeo. Tapi apa emang selama ini Romeo pernah nggak cerita ke kamu soal orang tuanya dia? Dia nggak pernah cerita tentang orang tua kandungnya. Masa? Nggak pernah ngasih tahu? Aku pikir Romeo udah ngasih tahu ke kamu loh, soalnya kan selama ini kalian emang deket. Kok Yasmin kayak baru tahu soal hubungan Romeo dan Heru? Apa Yasmin punya rencana tersembunyi soal ini? Apa maksud Pak Rangga cerita soal Romeo anaknya Heru? Apa Pak Rangga bener-bener nggak tahu soal ini?